Selamat malam, Bapak Ibu, kakak adik, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Nancy, dan pada malam hari ini saya akan membantu kalian semua untuk memandu mengenali sejarah-sejarah lukisan Barat. Lukisan pertama yang akan kita lihat pada malam hari ini adalah Venus with a Mirror. Menurut Humphrey 2019, Venus with a Mirror diperkirakan dilukis pada tahun 1555. Dan lukisan ini adalah lukisan yang paling banyak ditiru, yaitu sebanyak 30 kali di bengkel milik Titian. Lukisan yang kita lihat saat ini adalah lukisan yang terbaik yang masih bisa diselamatkan. Tahu nggak kalau Venus with a Mirror dilukis di atas kanvas bekas yang sebelumnya sudah pernah dilukis oleh Titian? Pada tahun 1971, lukisan ini dimasukkan ke dalam mesin X-radiograf. Dan berdasarkan hasil mesin X-ray, dilihat bahwa sebelumnya Titian menggambarkan Venus menggunakan jubah atau mantel berwarna ungu. Tapi di lukisan yang kita lihat saat ini tidak ya, menggunakan kain bulu-bulu merah yang disematkan di pinggang milik Venus. Nah, lukisan ini tidak dijual, namun pertama kalinya dicatat dalam sejarah warisan bangsawan Venesia bernama Cristoforo Barbarigo pada tahun 1600. Cristoforo mendapatkan lukisan ini bersamaan ketika ia membeli rumah milik Titian. Anak Titian yang bernama Pomponia Vezel menjual rumah milik Titian kurang lebih 5 tahun setelah kematian Titian, yaitu pada tahun 1581. Ada begitu banyak perdebatan kenapa sih lukisan dengan kualitas yang terbaik ini disimpan oleh Titian selama kurang lebih 20 tahun. Yang pertama, Titian sendiri melihat adanya keuntungan dari lukisan ini. Ia berharap bisa menemukan pembeli yang tepat. Argumen yang kedua, ia berharap jika ada pengunjung yang datang ke rumahnya, pengunjung tersebut bisa meminta Titian untuk kembali melukiskan lukisan yang sama. Lalu argumen yang ketiga, kalau lukisan ini dijadikan model oleh murid-murid Titian di bengkel miliknya untuk kemudian direplika kembali. Nah, lukisan wanita yang memandang diri sendiri di dalam cermin bersamaan dengan atau dibantu oleh dua cupid di kanan kirinya itu merupakan lukisan yang revolusioner dan merupakan penemuan dari Titian. Namun sepertinya Titian ini terinspirasi ya dari karya-karya di era Renaissance, terutama dengan gaya pudica atau Venus at her leaf or toilet. Nah, sebenarnya lukisan wanita dengan cermin itu memiliki sejarah yang panjang di era medieval. Sayangnya lukisan ini memiliki penggambaran yang cukup negatif, yaitu menggambarkan kesombongan dan kemewahan yang feminim. Elisa Goodman, salah satu profesor sejarah seni di University of Cincinnati, mengatakan bahwa perpaduan warna emas, putih, dan merah dalam lukisan ini itu menyiratkan para penyair zaman dulu yang begitu mengagumi mistress mereka, atau kalau di dalam bahasa Indonesianya kita tahu sebagai gundik. Nah, Cathy Santore, juga salah seorang profesor di New York City College of Technology, mengatakan bahwa sebenarnya lukisan ini berhasil mempertahankan signifikansinya di abad-abad pertengahan, yaitu menggambarkan sebuah nafsu birahi dengan menggambarkan seorang courtesan atau pelacur tingkat atau kelas atas dengan kedok Venus. Rana Goffman, Board of Governor Professor of Art History di Rutgers University, mengatakan bahwa sebenarnya dulu di Louvre itu banyak sekali ditampilkan lukisan-lukisan erotika yang mencerminkan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita bisa lihat di dalam lukisan Venus with a Mirror, itu sebenarnya Titian menyingkatkan bahwa kain yang dipakai oleh Venus itu milik seorang laki-laki. Meskipun banyak sekali orang-orang yang tidak sependapat dengan pandangan ini, tapi kita bisa lihat ya kalau pandangan Venus di mirror itu bukan memandangi dirinya sendiri, tapi sebenarnya dia sedang memandangi orang lain yang memandangi dirinya melalui cermin. Nah, tatapan itu sebenarnya semakin meningkatkan daya tarik erotika dari lukisan ini. Itu dia ya sejarah dari lukisan Barat Venus with a Mirror yang dilukis oleh Titian pada kurang lebih tahun 1555. Semoga bisa menambah wawasan yang baru ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan, atau kalau tidak kita bisa lanjut ke lukisan yang selanjutnya. Kalau tidak ada, kita boleh pindah ya ke lukisan yang selanjutnya. Mari.